Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali di pembelajaran prakarya Indonesia tentang budidaya ternak harapan. Silakan ikuti. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar prakarya bab 3 tentang budidaya satwa harapan. Silahkan kalian buka buku paketnya dan cari bab 3, di situ ada budidaya satwa harapan. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menyatakan pendapat tentang keragaman ternak satwa harapan. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis, sarana produksi, dan teknik budidaya ternak satwa harapan. Dan yang terakhir, merancang kegiatan budidaya ternak satwa harapan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari bab ketiga tentang budidaya satwa harapan. Kalau kita membicarakan tentang jenis satwa harapan, nah apa saja sih yang bisa dibudidayakan? Nah, seperti apa saja sih jenis satwa harapannya? Nah, kita akan coba mempelajari 4 jenis-jenis satwa harapan yang sesuai di buku paket kalian. Yang akan kita pelajari adalah hanya 4 dari sekian banyaknya satwa jenis harapan. Yang keempat itu, yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah juga termasuk ke dalam jenis satwa harapan. Yang kedua ada jangkrik. Jangkrik juga termasuk ke dalam jenis satwa harapan. Yang ketiga ada lebah madu. Yang terakhir adalah ulat sutra. Nah, inilah 4 jenis satwa harapan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan materinya. Budidaya ternak harapan. Perkembangan usaha peternakan yang ada pada saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ya, seperti ternak ayam, kambing, dan sapi. Nah, itu sudah banyak sekali orang melakukannya. Ya, jadi sudah umum. Akhirnya ada sebagian masyarakat mencari ternak satwa alternatif atau satwa harapan yang nantinya akan dipakai sebagai sumber bahan baku industri, bahan baku pakan, atau hewan laboratorium untuk penelitian. Ya. Ternak atau satwa harapan yang dipelihara itu mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan satwa yang diternak pada umumnya. Yang pertama, biasanya mempunyai siklus hidup yang pendek sehingga cepat untuk dipanen. Kemudian jarang terkena penyakit, murah harganya, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan pakan yang diberikan pun gampang dan mudah didapat. Ini adalah beberapa kelebihan dari ternak satwa harapan. Satwa harapan yang kita jumpai adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apalagi Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis fauna. Nah, kita sebagai anak bangsa harus bangga, ya. Nah, ternyata Indonesia yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke adalah negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki keanekaragaman jenis fauna. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif bagi seluruh masyarakat. Ya, yang pertama untuk menyalurkan hobi, kemudian mengisi waktu luang, sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Nah, jadi selain hobi, kami juga bisa menghasilkan uang. Ini bisa membantu perekonomian keluarga. Melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut, diharapkan dapat memupuk rasa ulet, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan sifat kewirausahaan sejak dini. Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari bab ini akan tumbuh rasa ulet,
tanggung jawab, penyabar, penyayang, bahkan kewirausaha pun sudah mulai tumbuh ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi sudah disebutkan di depan bahwa ada 4 satwa harapan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah, sini ada gambarnya cacing ya, bisa kalian lihat. Ini adalah gambar cacing tanah. Seekor cacing tanah atau cacing tanah yang banyak diternak itu jenisnya adalah Lumbricus terrestris. Seekor cacing tanah dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm. Nah, itu tergantung pada banyak ruas badan, umur, dan mutu pakannya. Nah, cacing tidak punya tangan, kaki, ataupun mata ya. Kemudian di dunia ada sekitar 2.700 cacing tanah. Banyak ya anak-anak semua ya. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ya biasanya cacing akan mencari tempat yang cocok, yang kebutuhan tadi gampang didapat. Dalam setiap hektar tanah dapat ditemui lebih dari 1 juta cacing tanah. Cacing tanah membuat lubang menembus kedalaman dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara penting bagi tanaman. Nah, inilah yang membuat tanah itu subur. Ya, kenapa tanah kalau ada cacingnya subur? Karena ternyata cacing itu menghasilkan nitrogen, unsur hara yang penting bagi tanaman. Kotoran cacing membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah menjadi baik. Inilah sekitar cacing. Jadi cacing adalah hewan yang mempunyai banyak keuntungan dan yang terpenting bisa dibudidayakan sebagai ternak alternatif. Cacing tergolong binatang berdarah dingin. Cacing dapat menumbuhkan ekor baru tetapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru. Jadi jika bagian tersebut terpotong, bayi cacing tidak bisa dilahirkan. Bayi cacing tidak dilahirkan, mereka berada dalam kokon berukuran lebih kecil dari sebutir beras. Jadi semacam kepompong ya. Semacam kepompong. Meskipun tidak punya mata, cacing dapat menangkap sinar. Khususnya pada bagian tubuh terdepan, yaitu bagian kepala. Mereka bergerak menjauhi sinar dan kulit cacing akan menjadi kering jika terekspos sinar dalam waktu yang lama. Nah, kalau kulit cacing sudah kering, biasanya cacing akan mati. Makanya cacing sangat takut sekali dengan sinar. Ya. Cacing tergolong binatang hermafrodit. Apa binatang hermafrodit? Ada yang tahu? Yang mempunyai kelamin ganda. Ya, jadi ternyata cacing itu termasuk dalam hewan hermafrodit yang mempunyai kelamin ganda. Cacing. Nah, inilah bahasa seputar cacing tanah ya. Kita lanjut kepada hewan berikutnya. Ada jangkrik. Anak-anak sudah tahu kan jangkrik? Tahu lah ya. Jangkrik itu banyak sekali di lapangan-lapangan ya, ada rumputnya, jangkrik. Nah, macamnya seperti ini, silahkan lihat di gambar. Ini adalah gambar jangkrik. Di Indonesia tercatat lebih kurang ada 123 jenis jangkrik. Jenis Gryllus testacus dan Gryllus mitratus banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Jadi kedua jenis ini yang banyak dibudidayakan untuk pakan burung dan ikan. Menurut keyakinan yang berkembang di masyarakat, burung yang makan jangkrik akan rajin berkicau, kemudian membuat tubuh akan berkilau. Ya. Bahkan survei menjelaskan ikan arwana yang sering makan jangkrik, yang sering dikasih jangkrik, tubuhnya menjadi indah berkilau. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari. Jadi jangkrik termasuk binatang yang aktif di malam hari.
kegiatan makan, mengerik, dan kawin kita lanjutkan. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari. Ternyata jangkrik adalah hewan yang aktif di malam hari. Jadi kegiatan makan, mengerik, dan kawin dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu, lingkungan budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik merasa bebas dalam melakukan semua aktivitas. Pada siang hari, jangkrik mencari perlindungan di lorong atau lubang tanah, di bawah batu atau di bawah tumpukan material seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Ya. Makanan jangkrik di alam bermacam-macam, mulai dari krokot dan tanaman pertanian seperti tanaman sayuran dan palawija. Jangkrik lebih menyukai bagian tanaman yang muda seperti daun dan pucuk tanaman. Berarti jangkrik adalah hewan pemakan tumbuhan, ya anak-anak semua. Lama siklus hidup jangkrik bervariasi menurut jenisnya, ya. Tapi pada umumnya siklusnya adalah 78 hari. Kemudian ukuran tubuh jangkrik betina lebih besar daripada ukuran tubuh jantan. Nah, inilah sekitar jangkrik. Silahkan kalian pelajari, buka bukunya dan dibaca bisa kembali. Kita akan lanjut kepada ternak berikutnya. Ternak yang berikutnya adalah lebah madu. Nah, lebah madu, ya. Kalian sudah tahu ya, lebah itu adalah penghasil madu terbesar. Lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Nah, ternyata lebah madu itu hidupnya berkelompok. Coba, satwa apa lagi yang hidup berkelompok? Semut, betul, semut, ya. Apa lagi? Silahkan kalian cari, ya. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah. Wah, ternyata lebah itu punya anggota masyarakat. Ternyata dalam satu koloni lebah ada 3 anggota masyarakat, yaitu 1 seekor lebah ratu. Yang kedua, ratusan lebah jantan. Yang ketiga, ribuan lebah pekerja. Spesies yang paling penting untuk diternak atau dipanen hasil madunya adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa, Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, Apis dorsata dan Apis indica dari Asia. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin. Jadi yang dihasilkan lebah selain madu, juga lebah itu menghasilkan lilin. Nah, lilin ini biasa digunakan untuk melukis salah satunya dan sebagainya. Setiap jenis lebah memiliki ciri fisik dan tugas yang berbeda-beda, anak-anak semua. Lebah jantan, berpantat tumpul dan tidak bersengat. Lebah pekerja berpantat runcing dan bersengat. Tugas lebah pekerja bergantung pada tingkatan umurnya, dari muda sampai tua, yaitu sebagai perawat, penghubung dalam sarang, penjaga sarang, perintis atau pencari tempat yang menghasilkan pakan, misalnya bunga, pencari pakan, dan pembuat sarang. Lebah ratu berbadan panjang, berpantat runcing dan bersengat. Tugasnya bertelur. Setelah kawin 1 kali, lebah ratu segera masuk sarang dan bertelur seumur hidup. Nah, kemudian lebah ratu akan terus berada di sarang selama tidak ada pengganggu atau ratu baru yang belum muncul. Nah, ini adalah tugas dari lebah, ya. Kan tadi lebah itu ternyata ada 3 anggota masyarakat. Ternyata mereka itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Secara tradisional, lebah madu banyak dipelihara di pohon-pohon sekitar hutan, ya. Misalnya dengan menggunakan batang kelapa atau batang randu. Satu sisir sarang lebah bisa menghasilkan madu antara 15 sampai 20 kg dan 3 sampai 4 kg
lilin. Wah, mantap sekali anak-anak ya. Ternyata lebah yang sangat kecil pun bisa memberikan manfaat bagi kita. Apalagi kita nih manusia yang berakal, harusnya bisa lebih memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Nah, inilah pembahasan tentang lebah. Kita langsung ke satwa yang keempat, satwa yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang ulat sutra. Anak-anak pasti kalau ngomongin ulat udah langsung gimana gitu ya, karena ulat identik dengan sesuatu satwa yang menjijikan. Padahal dari awalnya ulat itu setelah bermetamorfosis bisa menjadi sesuatu yang sangat indah ya. Nah, ternyata tidak semua ulat itu menjijikan. Bahkan ada ulat yang diburu atau dipelihara oleh penduduk yang bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit. Nah, ulat apa? Jawabannya adalah ulat sutra. Ulat sutra liar atau Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Attacus atlas termasuk hewan polyvoltin. Artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polyphagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva Attacus atlas. Jadi, larva Attacus atlas merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, anak-anak sekalian, itulah 4 hewan yang bisa dibudidayakan sebagai alternatif dari ternak-ternak yang sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat saat ini ya. Nah, makanya ini dinamakan satwa harapan. Nanti setelah dibudidayakan diharapkan banyak memberikan keuntungan ya, selain hobi juga finansial. Anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat video tadi, silahkan tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dipoto dan kirimkan ke classroom ya. Tugasnya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan satwa harapan. Yang kedua, sebutkan karakteristik satwa harapan. Yang ketiga, budidaya ternak harapan biasanya digunakan untuk apa? Yang keempat, sebutkan 4 jenis satwa harapan yang kalian ketahui. Tadi sudah dibahas ya, masa nggak tahu, gampang lah. Kemudian yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang lebah? Nah, ini tugas dari Bapak untuk kalian, silakan kerjakan ya. Jangan lupa dikirim ya. Dikirim. Baiklah anak-anakku, mungkin untuk pembahasan prakarya pada kali ini hanya cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tentunya masih sekitar budidaya ternak harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan cuma menonton, silakan perhatikan dan pelajari, dan kemudian jawab pertanyaan dari Bapak ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.